Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gonda semuanya dimanapun berada. Apa kabar? Semoga berbaik ya. Selalu menyertai sahabat aku, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, karena energi tarik secara acak. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini. Dan yang pasti jadikan ini sebagai clue saja, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup ya. Oke. Memenuhi request sahabat kita yang di sini ada sebuah pertanyaan. Kapankah dia akan kembali padamu? Mungkin kalian terjeda atau LDRan yang jauh ya letaknya, atau lost contact atau apapun itu ya. Kapankah dia akan kembali padamu? Tetap ini hanya sebagai clue, gambaran, antisipasi, motivasi ya, bukan untuk sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah sang pemilik alam semesta, karena kuasanya ya yang menjawab dengan tepat dan benar. Fokus. Kapankah dia akan kembali padamu? Ada di pertimbangan untuk cinta ini. Dia masih mempertimbangkan untuk hubungan percintaan ini. Dia masih mempertimbangkan ya. Apapun alasannya ya. Kenapa kamu bertanya dan bagaimana jawabannya? Apapun alasannya ya, dia masih mempertimbangkan hubungan ini. Jujur dia memang belum bisa move on ya, bahkan mungkin gak bisa move on. Dia punya masa lalu yang membuat dia belum bisa move on. Itu entah karena dia terlalu cinta atau karena terlalu ada peristiwa yang membuat dia tidak bisa move on, atau karena trauma gitu ya. Kemudian dipertemukan dengan kamu, dan saat ini pun dia masih mempertimbangkan untuk kapan dia akan kembali. Karena jujur dia itu ya bisa sih jatuh cinta sama kamu, tapi karena ada masa lalu, dia terkadang masih membawa masa lalu dalam pikirannya, karena memang belum bisa move on. Saat ini dia ngerasa hubungan ini tidak ada kecocokan, belum ada kecocokan, atau bahkan tidak ada kecocokan lagi. Dia merasa seperti itu. Entah kalian ya, entah kamu sama dia ada peristiwa apa, mungkin beda prinsip atau apapun itu, atau pertengkaran atau kesalahpahaman. Kalau terlihatnya di sini karena memang dia lebih condong ke masa lalu, karena dia belum bisa move on. Jadi ya perasaannya belum bisa tertumpah ke kamu semua. Di sini dia juga masih mempertimbangkan. Ya pasti dia ada kekecewaan dengan kamu, dan diantaranya karena orang masa lalu juga dia sudah belum bisa move on sama kamu, juga sudah tidak ada kecocokan ya. Jadi orang kalau masih membawa masa lalu di dalam hubungan baru tuh seperti ini gitu loh. Jadi belum totalitas untuk hubungan ini gitu. Ya. Jadi dia menganggap kamu tuh hanya sebatas teman aja, atau kalau tidak untuk kesenangan dunia aja. Untuk kesenangan lah aja. Tadi hubungan ini bukan berdasarkan cinta atau apapun. Selama ini tuh hanya untuk kesenangan aja gitu loh. Karena dia belum bisa move on dari orang masa lalu. Karena dia masih ada mungkin trauma, atau trauma yang pasti trauma karena kekecewaan dengan orang masa lalu. Jadi hubungan ini menurut dia hanya sebatas saat ini ya, sebatas teman aja, untuk kesenangan aja, untuk senang-senang aja, untuk hiburan gitu. Dan dia masih mempertimbangkan saat ini.
Tapi yang pasti ya ini terlihatnya dia sudah pernah berumah tangga dan terjadi sebuah peristiwa atau suatu tragedi yang membuat dia trauma dan belum bisa untuk membuka hati untuk cinta baru atau untuk hubungan baru, karena mungkin terlalu dalam luka itu atau kekecewaan itu. Ya jadi hubungan sebatas kemarin, hubungan sama kamu itu ya hubungan sebatas kesenangan dunia aja, atau teman atau pertemanan, tidak memakai hati, tidak menggunakan perasaan cinta, tidak main hati. Tapi kamu mungkin sudah terlanjur baper ya. Dia tuh sayang sama aku, lihat sekali. Iya, dia memperlakukan seorang lawan jenisnya itu sebagai seorang yang penyayang, karena dia tipe penyayang. Tapi juga kamu yang pasti harus tahu dia masih mempertimbangkan, tapi belum bisa jatuh cinta gitu ya. Tunggu waktu untuk stabil aja. Dia masih belum bisa move on, masih ada penyembuhan atau suatu healing ya di sini. Dia pengen move on dulu dengan orang masa lalu ya. Di sini dia masih belum bisa melupakan sekali, sangat belum, dan terlihatnya sulit sekali ya ini ya, sulit sekali, begitu dahsyatnya sehingga dia belum bisa melupakan begitu saja masa lalunya. Ada suatu kejadian yang membuat dia benar-benar shock, trauma, dan menutup diri. Tapi dengan bertemu dengan kamu memang dia secara pertemanan bisa membuka, ayo kita berteman, oke ayo. Dan dia sudah berusaha untuk mencoba bisa menerima kamu ya sebagai sepasang kekasih, tapi tidak main hati, untuk senang-senang aja. Karena jujur di dasar hati paling kecil dia masih ada trauma. Walau terlihat sama kamu tuh seperti dapat chemistry gitu ya kan, ada seperti sepasang kekasih yang saling mencintai, ada di sini. Mungkin dia juga sudah berusaha sekali untuk bisa mencintai kamu, karena terlihat juga di sini memang sudah seperti saling mencintai, saling menyayangi gitu. Tapi masih dipertimbangkan. Bantu dia move on. Kalau kamu masih sayang sama dia, saat ini sudah terputus, Des. Iya, karena hubungan ini kayaknya sebatas berbagi aja. Ya dia pernah berumah tangga, bahkan sama rumah tangganya ini pun dia belum belum ada kata putus ya, belum terlihat di sini. Cuman sudah tidak ada kecocokan juga, termasuk dengan kamu seperti itu. Orang ini kalau berkata mungkin seperti orang yang selayaknya cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Tapi yang masih kamu tahu dia masih punya pasangan, atau kamu yang masih punya pasangan, atau dua-duanya. Tapi terlihatnya di sini dia masih berada bersama seorang masa lalunya, tapi walaupun gitu ya, walaupun tidak satu rumah, walaupun sudah tidak sejalan gitu, tapi masih ada ikatan gitu ya. Dan dia masih mempertimbangkan, karena orang ini ya kembali, karena sebetulnya mencintai orang masa lalu, tetapi mempunyai kisah yang membuat dia trauma, mungkin diselingkuhin ya, dia diselingkuh dalam rumah tangga, atau kamu yang diselingkuhin. Letakkan energinya. Jadi dia memang betul-betul harus memulai dari titik nol untuk bisa bersama kamu ya. Konyol sih sesuatu yang konyol gitu ya. Masih ada hubungan dengan orang masa lalu, dipertemukan dengan kamu, saling berbagi cinta ya, dan dia sendiri belum bisa move on,
Jadi seperti untuk kesenangan dunia aja, seperti itu. Apakah dia akan kembali? Sepertinya belum. Apakah dia akan bersama kamu lagi? Sepertinya belum, karena dia masih ada ikatan dengan orang masa lalu, ya, dan masih mempertimbangkan gitu. Apakah dia cinta sama kamu? Tidak sih, cintanya hanya sebatas bibir aja, karena dia tidak main hati, ya, gitu. Dia hanya menganggap kamu sebatas teman atau pertemanan atau silaturahmi, atau bukan silaturahmi ya, lebih ke penampilan atau actionnya itu seperti pacar gitu, untuk kesenangan aja, untuk happy, untuk have fun mungkin ya. Hati-hati ya dengan hubungan have fun, kamu rugi sendiri nanti. Tapi kan dia bilang cinta sama aku. 1000 kali orang bisa bilang cinta, yang pasti kamu harus hati-hati aja gitu. Jangan terfokus oleh kata-kata manis, atau jangan kamu baper oleh kata-kata manis. Banyak orang mau dapat ya bilang tampan, bilang cantik, mau dapat ya bilang kamu baik, aku mencintaimu. Itu hal yang sudah biasa, dan itu memang jurus, apa kalau nggak jurus ya itu adalah sebuah anak panah gitu, untuk menuju ke sasaran gitu. Tapi di sini terlihat tidak ada rasa itu. Cuman ini adalah hubungan perselingkuhan. Kamu atau dia yang masih punya pasangan, atau kalian berdua masih punya pasangan, atau bisa dibilang hubungan hanya sebatas itu, temen aja tapi mesra, TTM ya, teman tapi mesra. Ada janji? Mungkin belum, cuman kamu baper, atau memang pernah ada omongan perasaan yang membuat kamu baper dan kamu yakin terhadap dia. Jangan cepat yakin, tapi jangan menutup hati. Semuanya serba harus ditelusuri dulu, ya. Jangan sampai kamu kecewa. Apakah kapankah dia akan kembali kepadamu? Belum terlihat ada kembali, karena dia tidak main hati sama kamu. Ini hubungan berbagi cinta ya, kasarannya selingkuh gitu. Entah kamu yang diselingkuhin, entah dia yang nyelingkuhin kamu, atau entah kalian memang yang berdua berselingkuh ya, karena ngerasa sama kamu dapat chemistry. Tapi saat ini lagi tidak ada kecocokan sama kamu, ya, dan masih mempertimbangkan dia untuk bersama kamu, ya. Orang ini punya masa lalu, ya, masa lalunya adalah punya orang masa lalu, dan belum bisa move on, karena saat ini dia cuma ada tidak kecocokan aja dengan pasangan, kemudian dipertemukan dengan kamu, ya, masa sekarang itu maksudnya, ya, karena dia ada permasalahan kemudian dipertemukan dengan kamu, atau kamu yang ada masalah dan dipertemukan dengan dia. Ini bisa dua-duanya, itu di masa sekarang. Di masa depan belum terlihat, karena di sini terlihatnya dia masih mempertimbangkan, ya. Dia itu cinta sama aku, Nes. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu berpikiran seperti itu, tapi kalau yang terlihat di sini itu hanya kamuflase aja. Seseorang, apalagi seorang maskulin ya, kaum Adam, kalau ingin mendapatkan orang yang dia tuju, 1000 jurus dijalankan, anak panah dijalankan semuanya. Bagaimana? Itu namanya modus kalau zaman sekarang. Sehari bisa kayak minum pil, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat bubuk, udah makan belum, jangan lupa istirahat. Itu hal yang biasa. Ya ya, aku cinta kamu, aku sayang kamu, hati-hati di jalan, ya. Itu jurus untuk melemahkan hati seorang wanita atau feminim. Yang kalau baperan ya nggak mempan, langsung meleot gitu. Ya ini di sini, ya, hati-hati ya
dia masih punya orang masa lalu. Ya, kamu bisa mencari cinta yang lebih baik. Nah, di sini difokuskan, disarankan ada cinta yang lebih baik. Ya, ini adalah past, present, of future ya. Ada masa lalu, dia punya masa lalu yang belum selesai. Masa sekarang masih mempertimbangkan untuk hubungan ini bersama kamu. Untuk masa depan, ya dia belum jelas karena di sini masih mempertimbangkan. Kasih ada cinta yang baik untuk kamu. Kamu jangan menutup hati untuk satu orang, ya kan? Lebih baik kamu membuka hati untuk pertemanan, untuk apapun, karena cinta itu kan datangnya karena awalnya pertemanan dulu gitu. Jadi kalau kamu sudah mengenal satu orang, jangan menutup hati untuk yang lain gitu. Ya, interaksi dengan yang lain atau komunikasi dengan yang lain itu masih perlu gitu loh. Ya, tapi terkadang orang yang sudah jatuh sama satu orang atau kenal satu orang kemudian jatuh cinta menutup hati dengan yang lain, ya itu salah sebetulnya, kecuali memang sudah ada janur belenggu. Menjaga komitmen itu penting, tapi membuka atau silaturahmi atau pertemanan itu harus, karena kita di dunia ini butuh teman, ya butuh interaksi satu sama lain seperti itu. Ya kan, betul nggak sih? Ada Asian wisdom, sesat pikir yang terkadang seseorang berasumsi bahwa konsep dan pengetahuan gitu yang berasal dari zaman dahulu itu lebih baik gitu. Dan seperti ini, mencintai satu orang kemudian menutup hati, salah. Kamu masih boleh berinteraksi dengan yang lain, tidak harus pakai hati gitu. Misal kamu cinta sama dia, ya oke gitu, tapi kamu tidak harus menutup hati untuk yang lain gitu. Misalnya kamu pertemanan dengan lawan jenis, ya nggak apa-apa, yang penting kamu nggak main hati, tetapi kamu tetap membuka hati. Jadi kalau seandainya terjadi seperti ini, kamu masih punya teman, tidak terlalu stres. Kalau cuma sama satu pandangan dong ya stres kita. Bukan berarti Godes mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang negatif, bukan. Maksudnya kita harus membuka pertemanan untuk siapapun, yang penting tidak neko-neko, dalam hal positif aja gitu, ya kan. Ada seksual energi ya di sini. Ini adalah sebuah energi, kekuatan energi hidup yang diciptakan gitu, yang diciptakan saat kamu bertukar energi dengan pasangan, dengan dia, ya, sesuai hukum alam, ya. Dan ini adalah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama pasangan kamu seperti membangun perasaan cinta ke dia, seperti dia membuka bahasa atau kalimat yang membuat kamu bisa membangun perasaan untuk bisa bersama dia, atau sebuah kekuatan energi yang di sini kamu merasa bahwa dia itu mencintai kamu gitu. Ya, tapi tetap hati-hati. Boleh apapun kamu bangun di dalam hati kamu, tetapi tetap dalam koridor mengelola. Ya, jangan baper atau jangan bucin. Nanti kamu malu sendiri kalau sudah bucin ternyata dia enggak. Seperti saat ini, ya. Ada kreatif, ya. Tentang sebuah cinta segitiga. Nah, itu termasuk kreatif ya, Des. Iya. Bisa berbagi cinta ke sana ke sini, bisa menjatuhkan hati ke sana ke sini. Itu namanya kreatif. Ada cinta segitiga di sini ya. Kamu yang harus hati-hati ya. Bukan berarti kamu harus meninggalkan dia. Kalau memang kamu mencintai, cinta, tapi tetap dalam koridor yang ada batasan. Saat ini dia pasti mempertimbangkan hubungan ini. Dan dia masih punya masa lalu. Dan mungkin ada sebagian dari kalian juga masih punya masa lalu. Jangan gegabah meletakkan hati. Ya. Kapankah dia akan kembali padamu? Ya, untuk saat ini masih dipertimbangkan, masih lama, masih ada di titik nol. Kalau kalian terpisah, kalian saat ini mungkin lagi tidak ada kecocokan, tapi kamu masih cinta sama dia. Dia masih sibuk dengan masa lalunya karena belum bisa move on, dengan kekecewaannya,
dengan sakit hatinya, dengan keterpurukannya, seperti itu. Selama ini hanya sebatas kesenangan aja, ya pertemanan aja, tidak lebih, gitu. Ya, oke. Di sini ada energi Cancer, ada energi Taurus, ada energi Aquarius juga, dan juga ada energi Scorpio, ada energi Taurus kuat sekali ya, juga ada energi Libra. Ya, ada energi Virgo, ada energi Gemini, juga ada energi Scorpio kuat sekali juga di sini terlihat. Ada Sagittarius, ya, Cancer juga. Ini 4 elemen yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ya, artinya nanti ada kemungkinan saling berkesinambungan, tetapi di waktu yang tidak dipastikan kapan itu, bisa cepat atau lambat. Tapi saat ini dia masih mempertimbangkan. Jadi lebih baik kamu jangan terlalu berharap, ya, jangan terlalu berharap. Dan kamu harus berdamai dengan segala hal yang gak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya itu. Ya, tetap menjadi dirimu sendiri ya saat ini. Lebih fokus pada diri sendiri aja dulu. Dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan dan menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta. Jangan pernah melawan takdir. Karena takdir itu jangan melawan arus takdir, karena kamu akan pusing sendiri. Ya, lebih tepatnya kamu harus bukan melepaskan tapi menerima gitu. Saat ini belum ada tanda-tanda dia akan kembali sama kamu. Ya, sibukkan diri kamu ya untuk belajar lebih move on aja sih. Ya, kalau nanti dia datang, kalau jodoh ndak kemana, ya kan? Gitu. Buka pertemanan baru, masih ada banyak dia di sana yang dia yang lebih baik, yang bisa mencintai kamu, menerima kamu. Atau kalau kamu yang sudah punya pasangan, coba perbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu yang di sana. Ini karena hubungan ini ada yang sudah punya pasangan tapi menjalin sebuah hubungan dengan dia gitu. Dia punya pasangan, kamu punya pasangan, lagi ada problem dengan pasangan, kemudian kalian dipertemukan. Akhirnya kalian main hati. Tapi kamu saja yang main hati karena kamu baper. Ya. Rumput di tetangga itu terlihat lebih hijau daripada rumput kita. Nah, seperti itu ibaratnya, karena ada pepatah seperti itu. Ya, orang yang baru kenal itu begitu melepaskan jurusnya, kamu baper gitu. Seolah-olah dia itu paling bagus dan pasangan kamu tidak gitu loh. Hati-hati ya dengan kata-kata itu ya, itu modus. Ya, kalaupun benar kamu harus menyelesaikan dulu urusan atau masalah dengan orang masa lalu, sehingga nanti kalau kamu membangun hubungan baru kamu tidak pusing ya, karena akan timbul masalah besar kalau kamu membawa masalah masa lalu ke hubungan baru seperti itu ya. Oke, sekarang rasakan shuffle pesan untuk kamu. Ini versi aku ya. Kapankah dia akan kembali padamu? Satu, ini ada dua, ini ada dua ya, 1, 2, 3. Kita ambil sesuai tebaran kartunya aja. 4, 5. Oke. Pesan untuk kamu yang menonton video ini ya. Tersenyumlah. Tersenyum. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tetap optimis. Hidup terus berjalan kok. Tidak cuma sebatas dia saja. Ya. Jadilah pohon yang rindang, jadilah orang yang tenang, yang bisa menjadikan terutama diri sendiri adem, apalagi orang yang dekat dengan kamu atau orang yang di sekitar kamu gitu, ya kan.
berjalan di rel kebenaran. Ya. Nakal boleh tapi harus pintar. Nakal boleh tapi harus pintar. Ya, kita menggunakan logika. Gitu. Tidak mengikuti pengertian sendiri. Gitu. Jadi artinya mencintailah dia karena Allah. Kalau cinta ya harus pintar. Ya kan? Paham ya? Oke. Tetap jangan melampaui batasan dalam hubungan apapun. Jangan pernah membawa masa lalu, urusan masa lalu atau masalah masa lalu ke masalah yang baru. Selesaikan dulu masalah masa lalu kamu, baru membuka lembaran baru atau membuka hubungan baru. Jangan sampai bentrok. Sesuatu yang terburu-buru itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Yang pasti kecewa gitu. Ya. Kapankah dia akan kembali padamu? Belum terlihat akan kembali. Mungkin dia masih mempertimbangkan, dan memang masih mempertimbangkan karena dia masih belum bisa move on dengan orang masa lalu. Begitu. Jadi itu janji-janji manis ya. Di antaranya mungkin kalian pernah mengalami hal seperti itu. Cepatlah move on atau kembali pada pasanganmu kalau kamu punya pasangan. Perbaiki. Ya, oke. Sahabat Kondes, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap menjadi orang baik, tetap menerima atau bersyukur dalam segala keadaan. Jangan melampaui batasan menjalin hubungan apapun itu. Dan berdoa. Karena cara komunikasi terbaik dengan Tuhan adalah berdoa. Menyerahkan apapun yang terjadi. Kita hanya diwajibkan berusaha, selebihnya adalah kuasanya. Hari ini dia mempertimbangkan, besok pagi mungkin bisa dia mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan atau menerima. Ya, karena kuasanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Ya. Jadi semuanya diserahkan pada Tuhan. Dan ini adalah clue atau gambaran. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang gak manfaat buang aja. Yang kurang detail silakan personal reading. Yang sudah cukup dan resonate, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi. Yang gak resonate sama sekali artinya bukan energi kamu. Ambil sebagai pembelajaran. Ya, oke. Antara kesalahan milik Kondes, ada benar mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.